Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Pada hari ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bacaan Alkitab kita Roma 4 ayat 1 sampai 12. Saya hendak memfokus pada ayat-ayat pada Roma 4 ayat 11 dan 12. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami merupakan hari yang indah untuk kami nikmati bersamamu. Tuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami terus diajarkan untuk berbuat apa yang baik sebagai tanda syukur kami karena kami sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kami sedia membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, karena itu berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Roma 4 ayat 11 hingga ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Tema renungan kita hari ini, dibenarkan karena iman. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab di Roma 4 ayat 1 sampai 12. Dan kita berfokus pada renungan kitab Roma 4 ayat 11 dan 12. Rasul Paulus mau menjelaskan bagaimana Abraham beriman, bahwa dia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Rasul Paulus mau memberi pengajaran kepada jemaat di Roma bahwa Abraham dibenarkan bukan karena sunat, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Bahwa sunat hanyalah tanda atau meterai dari kebenaran yang sudah diperhitungkan kepadanya oleh iman. Oleh karena itu Abraham menjadi bapa bagi semua orang percaya, baik yang bersunat maupun yang tidak, asalkan mereka memiliki iman yang sama. Karena Abraham beriman kepada Allah justru sebelum ia disunat. Bagi kita yang tidak mempraktekkan sunat dan percaya kepada Yesus dengan tidak didasari praktek sunat, penting bagi kita karena seringkali manusia cenderung mengukur kebenaran berdasarkan perbuatan lahiriah atau kebiasaan atau ritual agama. Namun Alkitab menegaskan, mengajarkan bahwa yang membenarkan kita bukan ritual atau kebiasaan, tetapi iman sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Abraham sendiri dibenarkan sebelum ia disunat. Hal ini terlihat bahwa kebenaran berasal dari percaya kepada Tuhan, bukan dari perbuatan semata. Dan iman sejati tidak hanya berarti percaya kepada Tuhan, tapi juga mengikuti jejaknya dalam ketaatan. Abraham percaya kepada janji Tuhan dan menunjukkan imannya dengan tindakan nyata. Demikian pula kita dipanggil untuk hidup dalam iman yang diikuti perbuatan nyata yang menghasilkan ketaatan dan kasih kepada sesama. Iman kekristenan ketika diperhadapkan dengan praktek ritual semata seperti sunat yang dipertahankan oleh orang Yahudi dan menjadi tanda beriman, Rasul Paulus simpulkan dengan gamblang di Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Dia katakan dalam dia, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dipraktekkan atau yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah
yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi beriman kepada Yesus jangan dipraktekkan dengan sesuatu yang pada akhirnya mengalihkan fokus tidak lagi pada Kristus. Kita sudah disunat melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan karena itu kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kasih setiamu mengantar kami beriman dan harus berfokus kepada Kristus. Praktek-praktek yang kami lakukan dalam menyembah, memuliakan namamu, kiranya itu terus mengarahkan kami fokus kepadamu ya Allah. Kami sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tolong kami untuk terus mempercayai Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam keyakinan kami, dalam mempraktekkan iman itu dalam kehidupan nyata, yaitu kasih kepada sesama sebagai wujud kasih kepadamu. Dan jadikan hari-hari yang kami akan lalui hari ini, besok, selama-lamanya untuk terus kami mempraktekkan kasih-Mu. Terpujilah namamu Bapa, sambil mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, bangsa kami yang terus kami mohon berkat-Mu, para pemimpin kami Tuhan berkati. Inilah kami semua ya Allah, yang terus percaya dan beriman kepadamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.